Budayawan Sujiwo Tejo memberikan komentar menohok yang menolak dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Padahal Jokowi sendiri mengakui akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Dalam postingan di akun X-nya, Sujiwo Tejo memberikan sebuah gambar dengan tulisan kecantikan Putri Marino. Dalam gambarnya, tali jiwo tidak terbukti. Sudah jutaan orang mengakui dan mengalami sendiri bahwa Putri Marino itu cantik. Berarti artis yang lagi naik daun ini memang cantik. Tunggu dulu, siapa tahu MK setelah bersidang akan memutuskan bahwa kecantikan Putri Marino tidak bisa dibuktikan. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK mementahkan dalil tim hukum nasional Amin Baswedan Muhaimin Iskandar ihwal Presiden Jokowi cawe-cawe dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi sendiri pernah mengakui dirinya harus ikut campur demi kesinambungan pembangunan. Sebagaimana diriwayatkan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, Hakim MK Daniel Yusmik menuturkan dalil bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah, tidak diuraikan lebih lanjut oleh THN Amin selaku pemohon, baik seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon, hingga apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik artikel dan rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Namun, pernyataan demikian tanpa bukti kuat dalam persidangan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pilpres. Terlebih, terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan. Pernyataan Presiden Jokowi bakal cawe-cawe itu pernah disampaikan saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka. Aku tanya, Taufik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia itu Pan haus kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. Yeah. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Ke Julfan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong. Yeah. Ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, katanya. Nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu itu 2012. Iya, dia katakan. Dan konon ini Bang dia katanya meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Iya. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Iya. Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya. Ya. Masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Dan walaupun sekarang Taufik sudah pergi gitu loh. Yang omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. 12 tahun yang lalu. Iya. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan ini. Ya. Berarti cerita ini terkonfirmasi lah abang setuju sama feeling Pak TK kala itu. Kepala negara mengatakan pihaknya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Langkah ikut campur dalam urusan Pilpres itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan maupun praktis. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Ia menyitir sejarah yang disebutkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat 2 kali dalam meraih kemajuan.
Negara semacam Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh terbaik. Negara-negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil. Sebab itu Jokowi menyatakan Pilpres 2024 sangat penting. Ia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik. Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan, kata Jokowi sambil tertawa. Kenapa yang diputuskan tadi pagi itu akan mempengaruhi arah bangsa ini, akan mempengaruhi adab politik partai-partai, akan mempengaruhi keakraban warga negara, macam-macam. Dan kalau kita lihat sebetulnya itu 3 dissenting itu ajaib itu, dan dissentingnya betul-betul absolut. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari jalan pikiran keadilan, 3 orang mengatakan bahwa pemilu itu curang, itu artinya memang pemilunya curang. Jadi terlihat bahwa 3-5. 5 itu kan sekedar mempertahankan dalil yang sudah ada. Dan kalau kita tambahkan bahwa cara mereka mempertahankan, artinya cara mereka mengikuti keputusan Paman Usman, dan keputusan Paman Usman itu keliru, salah, dan bahkan bermasalah itu kan. Dan Yusril sendiri yang dari 02 mengatakan keputusan 90 itu bermasalah tuh. Jadi dari awal 5 ini mengandung cacat bawaan, yaitu memulai mendalilkan sesuatu yang bermasalah. Memang tentu dengan mudah 5 orang hakim ini mengatakan kami kan hanya mengikuti keputusan yang sudah final and binding. Cuma mengikuti yang mana? Yang sudah final dan sudah binding. Apakah itu final dan binding? Kalau Jimli Asidik sebagai ketua majelis etik waktu itu menyatakan bahwa ada kesalahan etik di situ, dan kesalahan etik ada kesalahan tertinggi di dalam sistem penalti kita kan. Jadi sebetulnya kita mulai dari akar yang buruk, akar yang busuk itu. Jadi udah kita tahu aja bahwa kita udah bahas tadi pagi, tapi kita tinggal tambahkan bagaimana kita membaca arah politik ke depan dengan kalkulasi-kalkulasi. Pertama, kesulitan konsolidasi kekuasaan karena 3-5 itu artinya ada 3 yang beroposisi terhadap 5 yang akan berkuasa, kira-kira begitu. Rakyat juga akan terpecah seperti itu. Tapi 3-5 di Mahkamah Konstitusi itu hanya menunjukkan posisi-posisi argumen di dalam Mahkamah Konstitusi. Jokowi menjamin aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon. Ia mengatakan tidak akan sekasar itu dan ia tahu berpolitik yang baik. Jokowi kembali menegaskan sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar Pilpres 2024 berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara. Menurutnya, cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024. Jokowi sebenarnya pernah membantah dirinya cawe-cawe setelah pertemuan dengan sejumlah ketua parpol di Istana Negara pada awal Mei 2023. Jokowi dituding ikut campur dalam urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pendukungnya. Kala itu Jokowi menampik dan mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka bukan merupakan bentuk cawe-cawe politik.